Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pelajaran materi IPA tema 8 subtema 1. Di subtema 1 kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, sebelumnya Nusa punya satu pertanyaan. Menurut kalian, apakah air di bumi ini dapat habis? Nah, jawabannya adalah tidak ya. Jadi air di bumi ini tidak dapat habis karena air hanya mengalami perubahan wujud yang disebut dengan siklus air. Jadi siklus air ini adalah proses perubahan wujud air yang terus berputar di bumi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tahapan-tahapan siklus air. Yang pertama bisa dilihat di gambar. Di gambar ini di nomor 1 itu adalah tahapan evaporasi, yaitu proses penguapan pada air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya akibat adanya pemanasan sinar matahari. Selanjutnya di gambar yang di angka nomor 2 itu adalah proses transpirasi, yaitu proses penguapan yang terjadi pada jaringan makhluk hidup. Jadi hampir sama dengan evaporasi tadi. Kalau transpirasi tadi terjadi di tumbuhan-tumbuhan atau jaringan makhluk hidup lainnya. Kemudian setelah melalui tahapan evaporasi dan transpirasi dilanjutkan dengan proses kondensasi. Di gambar di angka nomor 3 itu adalah proses kondensasi, yaitu proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Setelah proses kondensasi, kemudian dilanjutkan ke proses yang keempat. Di gambar itu, di nomor 4 itu adalah proses presipitasi, yaitu proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Nah, kalau airnya sudah sampai kembali ke bumi lagi, kemudian ada proses yang namanya infiltrasi. Di gambar itu, di nomor 5, itu adalah proses infiltrasi, yaitu proses air merembes ke bawah dan menjadi air tanah. Kemudian selain lewat infiltrasi, juga ada tahapan yang namanya limpasan. Jadi limpasan itu adalah proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Selain 6 tahapan tadi, juga ada beberapa istilah yang nantinya akan sering kita dengarkan di materi siklus air, yaitu ada juga istilah yang disebut sebagai evapotranspirasi. Tadi kita sudah belajar evaporasi, sudah belajar transpirasi, jadi evapotranspirasi itu adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Biasanya evapotranspirasi ini terjadi di daerah yang dalam satu daerah itu ada genangan airnya tapi juga ada makhluk hidupnya. Kemudian ada juga proses yang namanya proses sublimasi. Hampir sama juga seperti evaporasi, bedanya kalau sublimasi ini adalah proses perubahan menjadi uap yang terjadi di kutub es atau puncak gunung. Selain itu ada juga proses yang namanya adveksi. Itu adalah proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Makanya hujan itu bisa terjadi di mana-mana karena awannya terbawa angin. Itulah yang disebut dengan proses adveksi. Oke, tadi itu adalah materi tentang tahapan-tahapan siklus air dan beberapa istilah lain yang ada di siklus air. Semoga bermanfaat, selamat belajar, jangan lupa untuk mencari referensi dari sumber belajar yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.